Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Zakia Syahdu. Di video kali ini, saya akan berbagi resep dan cara pembuatan crumble homemade. Hanya menggunakan 3 bahan saja. Crumble ini sangat cocok dijadikan untuk topping donat. Nah, sedangkan untuk satu resep bisa menghasilkan beberapa varian. Jadi, buat teman-teman yang mau tahu cara membuatnya, yuk ditonton sampai selesai. Pertama-tama, siapkan margarin. Di sini saya gunakan Bulban Cake and Cookie. Kemudian, masukkan ke dalam wadah. Untuk margarinnya ini, gunakan sebanyak 250 gram. Untuk satu bungkus margarin ini beratnya 200 gram, jadi supaya 250 kita tambahkan 50 gram lagi. Untuk bahan selanjutnya, tambahkan gula halus sebanyak 200 gram. Kemudian aduk hingga semuanya tercampur dengan rata sampai sedikit mengembang dan margarinnya pun sudah berubah menjadi pucat. Kira-kira untuk teksturnya seperti ini dan ini sudah cukup. Selanjutnya, tambahkan tepung terigu protein rendah sebanyak 500 gram. Tambahkan secara bertahap. Lalu, ini diaduk menggunakan spatula, cukup sampai tercampur saja. Kalau sudah, bisa tambahkan sisa tepung yang tadi. Selanjutnya, ini kita aduk kembali hingga semuanya tercampur dengan rata. Pada tahap ini, sebenarnya teman-teman bisa menguleni secara langsung menggunakan tangan tanpa bantuan spatula. Kemudian, saya lanjut menguleninya menggunakan tangan untuk memastikan semuanya hingga tercampur dengan rata. Untuk tekstur akhir dari adonannya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya ini sudah bisa kita gunakan dan dibagi sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini dia hasilnya setelah saya bagi menjadi 4 bagian. Untuk masing-masing bagian beratnya lebih kurang 220 gram. Selanjutnya untuk bagian pertama saya tambahkan pasta red velvet dan sedikit pasta coklat. Selanjutnya, bagian kedua, saya tambahkan pasta coklat. Untuk bagian ketiga, saya tambahkan pasta talas atau taro. Yang keempat, varian matcha, saya tambahkan pewarna hijau dan sedikit pasta coklat. Untuk penggunaan pasta, bisa disesuaikan dengan selera dan kebutuhan masing-masing. Selanjutnya, adonan diuleni kembali hingga pasta dan adonan tercampur dengan rata. Kira-kira bentuknya seperti ini. Kemudian, lakukan hal yang sama untuk setiap bagian, dan hasilnya seperti ini. Jadi, untuk satu resep ini, saya buat menjadi 4 varian rasa. Ada red velvet, coklat, kemudian ada matcha, dan juga taro. Selanjutnya, siapkan loyang. Untuk loyangnya, di sini saya alasi dengan baking paper. Kalau tidak punya, tidak masalah ya. Kemudian, ambil sedikit adonan atau secukupnya saja. Selanjutnya, ini dipadatkan dengan cara seperti ini. Lalu, pipihkan adonan supaya nanti saat kita panggang matangnya lebih cepat. Atau, teman-teman juga bisa memipihkan adonan menggunakan rolling pan. Kalau sudah, bisa ditaruh di atas loyang. Lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai. Nah, ini untuk varian red velvetnya udah selesai. Selanjutnya, ini udah bisa untuk dipanggang. Sebelumnya, ketika membentuk adonan, saya sudah panaskan oven lebih kurang 10 menit. Jadi, sekarang loyang yang udah berisi adonan bisa dimasukkan ke dalam oven. Selanjutnya, ini akan saya panggang menggunakan suhu 125 derajat api atas bawah selama lebih kurang 25 menit atau hingga matang. Teman-teman bisa sesuaikan juga dengan ovennya masing-masing. Sambil menunggu matang, jangan lupa bentuk adonan berikutnya di atas loyang.
Alhamdulillah ini sudah matang, selanjutnya bisa dikeluarkan dari oven. Masya Allah, ini wangi sekali ya. Nah, selanjutnya ini kita biarkan dingin terlebih dahulu. Sekarang panggang varian berikutnya hingga matang dan lakukan semuanya hingga selesai. Nah, ini dia untuk varian red velvetnya tadi sudah beneran dingin ya teman-teman. Untuk tingkat kematangannya ini juga sangat bagus, bagian bawahnya pun juga tidak gosong ya. Dalam memanggang, teman-teman harus perhatikan jangan sampai gosong. Jadi, selanjutnya ini sudah bisa dihaluskan. Untuk menghaluskan, saya gunakan chopper. Nah, supaya lebih mudah, jadi saya perkecil ukurannya dengan cara seperti ini sambil dimasukkan ke dalam chopper. Kalau sudah, selanjutnya ini bisa dihaluskan. Sedangkan untuk tingkat kehalusannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Kalau dirasa sudah cukup, choppernya bisa dimatikan. Jadi, ini dia hasilnya setelah dihaluskan. Untuk teksturnya, saya buat menjadi sedikit lebih halus seperti ini. Kalau seandainya teman-teman tidak suka dengan tekstur yang lebih halus seperti ini, bisa dibuat lebih sedikit kasar lagi. Untuk tekstur dari crumble-nya ini setelah dihaluskan juga berasa lebih lembut. Nah, jadi crumble-nya ini sudah siap untuk digunakan. Lakukan hal yang sama untuk setiap varian hingga semuanya selesai. Setelah crumble-nya dihaluskan, bisa kita simpan di dalam toples seperti ini atau di dalam wadah tertutup lainnya, sehingga untuk penyimpanannya lebih awet. Jadi, ini dia crumble homemade dengan beberapa varian, sudah selesai ya. Kapan kita perlukan bisa kita gunakan. Kalau mau digunakan, tinggal tuang ke dalam wadah secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Sekarang saya akan gunakan crumble-nya ini untuk menoping donat yang sudah saya siapkan sebelumnya. Pastikan sebelum menoping donat, donatnya itu sudah beneran dingin ya teman-teman. Supaya crumble-nya ini menempel dengan sempurna pada donat, terlebih dahulu donatnya kita celupkan ke dalam gelas. Nah, kira-kira untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Alhamdulillah, ini dia hasilnya, crumble homemade-nya ketika sudah diaplikasikan untuk topping donat. Masya Allah, ini donatnya menjadi kelihatan lebih cantik lagi dan sangat menggugah selera ya teman-teman. Meskipun crumble ini hanya terbuat dari 3 bahan saja, tetapi hasilnya sangat memuaskan dan kita bisa membuat crumble dengan berbagai macam varian. Sekarang kita cobain ya, bismillah. Masya Allah, ini beneran paket komplit deh pokoknya. Donatnya berasa sangat enak sekali, ditambah dengan crumble yang super enak. Apalagi ketika dimakan berasa lumer di mulut. Jadi, teman-teman bisa coba resep crumble-nya ini di rumah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.